Wahai saudaraku yang sedang gundah gulana, yang terkena wabah, yang sedang sakit atau yang sedang tertimpa musibah, atau yang sedang mengalami kesulitan, kemiskinan, kelaparan, kesedihan dan lainnya. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menetapkan sesuatu, baik itu takdir kauni atau syar'i, melainkan di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Tentang ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan serta maksiat, petunjuk dan kesesatan, dan keduanya merupakan cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh amat menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya, dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Orang yang beriman pun pasti diberikan cobaan dan ujian. Allah berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah sehingga dia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya. Bahkan musibah kecil sekalipun akan melebur dosa seorang hamba. Mengenai hal tersebut Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, bahkan sekedar duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segala ujian dan cobaan kepada hambanya bukan berarti Allah membenci atau memurkai hambanya, melainkan ada hikmah bila kita menyadarinya. Allah senantiasa mencintai hambanya dan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh,
besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan, dan sungguh, Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka dengan cobaan. Barang siapa yang ridho maka baginya keridhoan dari Allah, sedang barang siapa yang marah maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagaimanakah sikap kita tatkala menghadapi musibah yang silih berganti? Tentu dengan bersabar dan menahan keluh kesah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itulah mereka yang jika ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Sesungguhnya dengan cobaan-cobaan itulah Allah ingin menaikkan derajat hambanya, menjadikannya kuat dan bertaubat kepadanya. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Rod ayat 22-24.